kebahasaan yang dalam. Nah, di dalam kita memahami Al-Quran itu ada yang disebut dengan ilmu tafsir atau ulumul Quran. Ya, juga ada yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, sesuatu yang tersirat di dalam Al-Quran, ya, perintah ataupun larangan, ketika memang mengandung makna yang sangat jelas, tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan yang lain, ya. Ini yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai hal yang qat'i, ya, qat'iyud dilalah. Artinya tidak ada indikasi lain kecuali kepada makna itu saja. Seperti wa aqimis shalah, ya, jadikanlah salat. Nah, ini perintah dan merujuk kepada perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Ada ayat-ayat yang lain tentunya, ya. Jadi karena memang sangat jelas, sangat gamblang pemahaman dari teks ayat itu, sehingga ulama dimanapun tidak akan berbeda memahaminya. Pasti akan sama. Kalau ada yang berbeda, itu pasti bukan ulama yang memahaminya. Kalau yang sudah mencapai derajat mujtahid, orang yang sudah menguasai seluk-beluk bahasa Arabnya, ini pasti akan satu suara, satu kesimpulan tentang memahami ayat tersebut. Nah, jadi ini dinamakan dengan hal yang qat'i. Kalau qat'i tidak ada perbedaan di antara para ulama, pasti semuanya sama. Ya, sholat 5 waktu itu tidak ada yang berbeda, karena memang dalilnya qat'i. Rokaat-rokaat yang ada di dalam sholat itu juga sama semua. Ya, kalau zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat. Ya, itu semuanya sama. Sujud juga, perintah sujud ya semuanya sama. Puasa Ramadan dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kitab ini biasanya dibahasakan dengan wattafaqo al-ulama atau ajma'a. Jadi bahasa ittafaqo dan ajma'a itu merujuk kepada hal yang memang mereka tidak berbeda itu di antara semua ulama. Seperti itu. Nah, adapun faktor kemudian kok bisa berbeda itu kenapa? Ya karena memang sebagian ayat Al-Qur'an itu ada yang disebut oleh para ulama dengan dhanniyud dilalah. Dengan sebuah makna yang memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu loh. Seperti hanya di dalam ayat Al-Qur'an itu basiru wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi dan seterusnya tentang ayat wudhu itu. Nah, ulama ini beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa wudhu itu harus runtut, harus dimulai dari membasuh wajah serta dengan niat, kemudian membasuh dua tangan, mengusap sebagian kepala, lalu kedua kaki, dan secara berurutan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan wudhu harus dilakukan secara berurutan, karena berdasarkan ayat itu tadi, faksiru wujuhakum, wajah dulu, wa'idikum, dan dua tangan kalian, ya sampai ke arah situ, wamsahu biru usikum, kemudian kepala, dan seterusnya itu. Nah, ini beda dengan apa yang dipahami oleh Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwasanya huruf wawu yang ada di dalam ayat tersebut itu faedahnya adalah limutlaqil jam'i, yaitu untuk memutlakan pengumpulan dari satu pembasuhan dengan pembahasan-pembahasan lain atau pengusapan yang lain. Yang namanya mengumpulkan itu bebas, dimulai dari mana saja boleh. Dimulai dari membasuh kaki dulu, kemudian baru tangan, dua tangan, lalu wajah, lalu kepala. Nah, itu bebas dimulai dari mana saja. Karena wawunya itu tidak berfaedah untuk tartib. Tartib itu artinya berurutan, tapi hanya untuk limutlaqil jam'i. Contoh yang lain, yaitu ketika disebutkan aula mastumun nisa, ya, bahwasanya ketika kita memiliki kesucian, artinya kita tidak dalam hadas, ya. Kemudian kita sentuhan dengan istri yang notabene-nya kan bukan mahram kita. Itu menurut Imam Syafi'i membatalkan karena ayatnya jelas aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan, artinya menyentuh istrimu. Nah, jadi sentuhan kulit saja selama nggak ada penghalangnya, ya, nggak ada kain atau yang semacamnya, kalau kulit bertemu kulit maka ini bisa membatalkan wudhu, membatalkan kesuciannya. Tapi ini beda dengan yang dipahami oleh ulama yang lain. Oleh Imam Hanafi tidak mengatakan lamastumun nisa itu maksudnya adalah
ai aljima, ya maksudnya itu berhubungan suami istri. Jadi yang membatalkan itu bukan hanya bersentuhan gini dong, enggak, tapi juga melakukan hubungan suami istri itu yang membatalkan. Jadi kalau hanya bersentuhan saja maka itu tidak membatalkan. Nah, nanti beda lagi yang difahami oleh Imam Maliki. Ya, beliau mengatakan bahwasanya selama tidak sampai syahwat maka itu tidak sampai membatalkan. Jadi ya tergantung hatinya syahwat apa tidak itu. Indikasi syahwat dan tidaknya itu apa? Ya intisyarud dzakari. Ya, itu silakan dicari di kamus ini. Itu ya sekelumit itu apa penyebab dari adanya perbedaan di antara para ulama. Tapi kalau Iya kita Ustaz. urai lebih banyak lagi ya, wah sangat luar biasa banyak sekali. Masya Kitab Allah. Majmu' cara muhadzab, nah itu banyak menyinggung itu. Maka saya rekomendasikan kalau Anda mungkin tertarik untuk belajar fikih lebih mendalam, nah, bisa merujuk kepada kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Terima kasih, Pak. Baik Ustaz, Masya Allah, anak-anak para santri jadi terbuka ya. Eh, Mungkin bisa dikatakan ini bikin mind blowing buat anak-anak para santri yang belum pernah tahu dunia perbandingan mazhab ya. Tapi ya itu jangan sampai kita eh, di dalam belajar atau bahkan nanti mungkin ada di sini yang menjadi pemateri itu kemudian bilang, oh ada perbedaan mazhab, nggak apa-apa gitu. Tidak semudah itu, harus di cross check ada nggak kitabnya, ada nggak rujukannya, dan apakah bersanad sampai Rasulullah. Itu jawaban tadi dari Ustadz Robah Wahabi yang sangat berharga pada siang hari ini. Dan kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua, Ustadz, dijawab singkat, waktu kita Ya, sudah habis, tapi masih ada dua pertanyaan lagi. Ya, ini tentang boleh nggak kita sudah belajar kitab, tapi kita lupa eh, ibaratnya seperti apa, terus kita cari di Google atau di AI, itu boleh nggak, Ustadz? ya. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan, lalu kita pernah teringat dalam suatu kitab yang waktu itu kita itu lupa, itu kitabnya di mana, akhirnya minta bantuan AI atau Google untuk mencarikan teks itu. Sebetulnya itu nggak ada masalah ya. Artinya kalau kita memang bisa ya mantap dalam hati kita bahwa yang kita akses itu benar-benar mausuk atau terpercaya, maka itu boleh untuk kita jadikan dalil. Tapi kita tunjukkan bahwasannya yang saya jawabkan ini berdasarkan yang ada di dalam internet ini, yang ada di dalam situs Google ini. Contoh misalkan kita cari tanya jawab yang ada di dalam NU Online, nah, itu kan banyak itu seputar tanya jawab lalu ada rujukan kitabnya. Nah, tunjukkan aja ini dari NU Online terbitan sekian, tanggal sekian. Nah, biar apa istilahnya orang terlepas menerima jawaban kita atau tidak, yang jelas kita sudah memberikan akses untuk mereka bisa memverifikasi jawaban tersebut. Jadi tidak ada masalah kalau pakai Google. Kalau pakai AI ini yang saya kadang-kadang agak meragukan karena AI itu sering terpleset ya. Jangankan tentang kitab-kitab ulama, bahkan Al-Quran sekalipun, itu saya pernah mendapati bahwa ini bukan Al-Quran, tapi kemudian oleh AI itu ditampilkan atau di labeli sebagai Al-Quran. Ya, ini sangat sangat riskan sekali ya, harus diwaspadai betul kalau AI itu. Jadi sebaiknya itu merujuk kepada situs-situs Google yang ada di Google itu saja. Bisa NU Online, atau bisa Darul Ifta Misriya, atau situs dari pondok-pondok pesantren besar seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Ploso, Pondok Pesantren Sukabiri, dan lain-lain. Nah, ini itu Ustaz Brili, tingkat. Masya Allah, betul Ustadz. Pengalaman juga Ustadz, ketika saya meminta AI untuk menerjemahkan sebuah ibarat, itu sama dia malah diganti ibaratnya. Untung ketahuan. Ya, karena ya AI itu ya kadang sotoy juga.
Iya. Menurut dia yang benar bagaimana, langsung dia ganti, itu seperti itu. Dan pernah juga saya minta untuk dengan prompt yang sudah jelas padahal, carikan hadis dari kitab hadis Sahih Bukhari tentang kesehatan gitu. Itu malah dia bikin hadis sendiri. Bikin sendiri ya. Nah, itu bahayanya di situ. Tapi Ustaz, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir Ustaz, fenomena mubalik mubalighoh tanpa dasar sanad. Nah, eh, justru membuat bingung para mustami'nya. Ketika menjawab, justru memunculkan perdebatan. Nah, apakah kita dilarang? Ini pertanyaannya dua berarti ya. Bagaimana kita menyikapi mubalik-mubaligho itu tadi? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, boleh nggak kita kritis terhadap ilmu agama? Kritis, Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, menyikapi terkait dengan fenomena ada dai yang tiba-tiba muncul di medsos begitu. Sebelum kita mengetahui latar belakang pendidikannya atau dengan siapa dia belajar, tapi dia dengan lantangnya berfatwa tentang hukum-hukum. Nah, ini bagaimana? Apakah sikap kita sebagai generasi muda yang cerdas? Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya. Sebetulnya konsepnya itu tidak berbeda dengan para ulama-ulama terdahulu. Artinya kita itu konsisten dengan apa yang disebut dengan sanad. Kita belajar dengan seseorang itu harus tahu background-nya, dia belajar dengan siapa, dia berguru kepada ulama siapa. Nah, itu harus jelas gitu.